العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, alhamdulillah kita masih melanjut pelajaran kita dalam mempelajari ilmu usul al-fiqh dalam membaca risalah saghirah mukhtasarah karya al-Imam Syekh al-Allamah al-Faqih al-Usuli Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin al-Najdi rahimahullahu ta'ala. Baik, kemarin kita sudah mengambil tentang mawani' at-taklif. Baik, ada berapa mawani' at-taklif? Kita Pak. Ada 3, Masya Allah. Apa itu? Ya, al-karahah. Ya. Yang pertama, jahil. Baik, yang kedua? Ya, lupa, nisyan. Baik, yang ketiga? Al-karah. Baik, al-karahah. Masya Allah. Hari ini hari orang tua ini. Anak muda lewat dulu. Baik, yang pertama ada jahil. Yang kedua ada nisyan, lupa. Yang ketiga ada al-karahah, terpaksa. Maksudnya mawani ini, kapan orang melakukan atau meninggalkan suatu perintah dan melakukan suatu larangan, tapi bersamaan dengan itu terdapat pada dirinya salah satu dari ketiga mawani ini, maka dia tidak berdosa. Ya, karena ada apa? Mawani. Namanya juga mawani, penghalang dari taklif, yang menghalangi orang dari pembebanan syariat. Ya, makanya dia tidak masuk ke dalam apa? Pengwajiban melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Karena itu tadi ada penghalangnya. Ya. Apa dalilnya? Tanya Pak, kita baru datang. Sampingnya? Lupa juga, sampingnya. Masya Allah, lillahi darruh. Sabda Nabi SAW, Inna Allah tajawaza an ummati. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tajawaz, telah memaafkan an ummati, dari umatku 3 perkara. Al-khata'a, yang pertama, kesalahan. Ya. Baik kesalahan ini dilakukan karena tidak sengaja atau karena dia jahil. Wan nisyan, dia lupa. Ada ilmunya, tapi dia lupa, lalai pada waktu itu. Wa mastukrihu alaih, dan apa yang dipaksa untuknya. Baik, sekarang al-jahl. Ramadan. Apa itu al-jahl Ramadan? Adamul ilm, tidak adanya ilmu atau ketidaktahuan. Baik. Bagaimana hukumnya orang yang jahil ini Ramadan? Pertama, kalau dia lakukan dulu keharaman, la syai'a alaih, tidak ada sesuatu untuknya, dia tidak berdosa. Nah, ini kalau keharaman. Kalau dia meninggalkan perintah, meninggalkan perintah. Kan tadi melakukan keharaman. Kalau ini meninggalkan perintah. Jadi ingat, kalau meninggalkan perintah ini 2 pembahasannya. Kalau melakukan keharaman tadi cuma 1, apakah dia berdosa atau tidak. Kalau meninggalkan kewajiban ada 2 pembahasannya. Pertama, apakah dia berdosa atau tidak. Yang kedua apa? Apakah wajib dia qadha, menggantinya di waktu lain atau tidak. Kemarin kita sudah kasih kesimpulan. Bahwa di antara ketiga mawani ini,
yang wajib untuk mengqadha hanya siapa? Hanya dua. Nasi, orang yang lupa, dan mukrah, orang yang dipaksa. Ya, memang dia tidak wajib untuk melakukan atau boleh dia meninggalkan kewajiban pada saat itu. Pada saat dia lupa bagi orang yang lupa, dan pada saat dia dipaksa bagi orang dipaksa. Tapi kapan hilang paksaan dan kelupaannya ini, maka dia wajib untuk melakukan apa yang dia tinggalkan. Ya, ala qadril istita'ah, semampunya dia. Tapi kalau orang jahil, kapan dia tinggalkan kewajiban karena jahil? Memang dia tidak tahu, tidak ada ilmunya kasihan. Kapan dia tahu apakah wajib untuk mengqadha? Tidak ada kewajiban untuk orang yang jahil mengqadha ibadah yang dia tinggalkan pada saat dia jahil. Paham gini? Baik. Kemudian faedah saya ingatkan kembali tentang orang yang meninggalkan keharaman. Orang yang meninggalkan keharaman ini karena dia jahil, ya kan? Memang dia tidak berdosa. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang melakukan keharaman, ya, kalau ada orang yang melakukan keharaman karena dia jahil, tidak berdosa. Termasuk pada keharaman-keharaman yang terdapat padanya hukuman di dunia, seperti zina yang mewajibkan dirajam, membunuh yang mewajibkan juga dia dibunuh, mencuri yang mewajibkan dia potong tangan, dan yang semisal dengannya. Orang yang jahil terhadap hukum dosa ini, ya kan, dia melakukannya tapi dia jahil hukumnya, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia tahu hukumnya, hukum dosanya ini, dia tahu zina itu haram, dia tahu mencuri itu haram, dia tahu membunuh itu haram, walaupun dia tidak tahu hukuman hadnya, dia tidak tahu kalau zina itu akan dirajam, orang yang membunuh akan dibunuh, orang yang mencuri akan dipotong tangannya, maka orang yang seperti ini tetap berdosa atau tidak? Berdosa. Karena ibrahnya itu, intinya itu ilmu terhadap hukumnya. Tidak dipersyaratkan orang harus tahu bahwa, oh nanti dia tahu bahwa zina ada rajamnya, baru dia lakukan, baru dia berdosa. Tidak. Tidak mengharuskan seseorang yang melakukan dosa itu, dia berdosa kalau dia tahu hukum hadnya. Tidak harus. Tapi cukup dia mengetahui hukumnya saja, ini haram. Tanpa perlu dia tahu bahwa, oh ternyata ada hukumannya ini, ada hadnya. Itu telah cukup untuk dia berdosa. Paham ini? Baik. Nah ini kalau dia jahil. Berarti kalau jahil melakukan keharaman, selama dia jahil, tidak berdosa. Kalau meninggalkan juga perintah, dia tidak berdosa. Dan tidak wajib untuk mengqadha. Apa dalilnya? Sampingnya Ramadan. Dari mana kita bisa tahu bahwa orang yang meninggalkan sholat karena jahil atau meninggalkan ibadah karena jahil tidak wajib untuknya qadha? Alladhi amamah. Sudah tahu manina dalam sholat itu wajib. Dia Nabi suruh dia mengganti setiap dan Nabi suruh. Dia. Sisi pendalilannya di mana? Belum sampai sisi pendalilannya ini. Oh, dia suruh ganti sholatnya pas latif saja. Baik. Hadis tentang al-musi, orang yang jelek fi sholatihi, di dalam sholatnya. Kenapa dikatakan dia melakukan sholatnya dengan buruk? Karena dia tidak tumaknina. Yang dimana tumaknina adalah rukun dari sholat. Nah, pada saat Nabi lihat orang ini, ya kan, dia sholat dengan tidak tumaknina, tidak membawa rukun dari rukun-rukun sholatnya, Nabi memerintahkan untuk mengulangnya. Karena sholatnya tidak syah. Nah, syahidnya di sini, Nabi pada saat dia perintah orang ini untuk mengulangi sholatnya, Nabi hanya perintahkan untuk apa? Mengulangi sholat yang hadir pada waktu itu saja. Nah, menunjukkan bahwa orang ini yang wajib atasnya itu mengganti apa? Ibadah yang pada saat itu saja. Adapun untuk mengqadha apa yang lalu, ini tidak wajib. Karena andai kata Nabi mewajibkan itu, Nabi akan suruh hitung berapa sholat yang engkau tinggalkan selama ini. Qadha itu. Tapi tidak. Nabi hanya memerintahkan apa? As-salah al-hadirah. Baik. An-nisyan. Jadi bijanibi. Ahmad tak? Baik.
Baik, apa artinya itu Ahmad? Luhul. lalainya hati. Baik. Baik. Dia ada ilmu, tapi dia lalai. Inilah lupa. Maka apa hukumnya Ahmad? Baik. Meninggalkan perintah. Jika perintah itu memiliki waktu panjang, maka dia mengerjakannya setelah dia ingat. Baik. Namun jika sudah lewat waktu perintah itu, maka dia mengkodok perintah itu ketika dia ingat. Baik, Masya Allah. Ini lebih rinci lagi. Jadi orang yang nisyan lupa di dalam melakukan atau orang yang lupa kalau dia melakukan keharaman maka tidak ada dosa baginya. Tapi kalau dia meninggalkan perintah maka dia wajib untuk mengqadha, menggantinya kalau dia sudah ingat. Di sini kemarin ada pembahasan bahwa ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang waktunya panjang. Ya, seperti haji. Haji ini mulai dari kita lahir sampai kita mati Allah wajibkan. Jadi kalau misalnya kemudian yang kedua ada ibadah yang waktunya pendek. Ya. Kapan lewat waktunya? Ya sudah lewat. Ya kan? Kalau ibadah yang panjang waktunya maka tidak ada qadha untuknya. Paham ini? Contoh misalnya orang yang lupa untuk berhaji. Ya kan? Di tahun 2020 misalnya ada uangnya. Tapi dia lupa bahwa haji itu wajib. Ya kan? Sekarang 2024 atau 2021 ya baru dia ingat. Ini luar biasa juga lupanya ini. Atau orang yang dipaksa untuk tidak berhaji. Ya. Sampai akhirnya tahun depannya baru hilang paksaan dan lupanya. Sekarang kalau dia lakukan haji itu, apakah ini namanya qadha? Bukan qadha, karena belum lewat waktunya. Nanti qadha itu bisa dikatakan qadha kalau pada ibadah yang waktunya singkat. Seperti apa? Banyak. Salat, puasa, zakat. Ini waktunya singkat. Kalau sudah lewat, sudah lewat. Ya. Kalau untuk orang jahil tadi, dia tidak wajib untuk mengqadha. Tapi kalau orang lupa, dia wajib untuk mengqadhanya, menggantinya. Karena qadha itu saudara, melakukan sesuatu atau artinya itu asalnya mengganti. Melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu qadha. Kalau haji tidak bisa kita bilang qadha. Karena kapanpun kita lakukan selama kita masih hidup, itu tetap bukan qadha namanya. Ya kan? Beda kalau sholat. Ya kan? Kalau sholat duhur, sudah waktu asar, ini namanya apa kok? Qadha. Karena sudah bukan pada waktunya. Itu perlu dipahami. Sekarang, al-mukrah, orang yang dipaksa. Antum. Apa hukumnya? Apakah sama dengan orang jahil atau tidak? Orang lupa. Bagaimana itu samanya? Dosa. Baik. Kalau dia maka kalau hilang paksanya, apa yang wajib untuknya? Mengganti. Masya Allah. Baik. Kemudian kemarin terakhir untuk bab ini kaidah yang diberikan. Sampingnya. Ini kaidah penting sekali. Baik, sampingnya. Sampingnya lagi. Sudah. Ragu-ragu. Baik. Baik. Apa kaidahnya kemarin? Huququllah mabniyatun alal musamahah. Kalau hukukul makhluk mabniyatun ala al-musyaha. Ini perlu diperhatikan. Penghalang-penghalang ini hanya berlaku pada hak-hak Allah. Kalau ada orang jahil atau ada orang yang melakukan keharaman, meninggalkan kewajiban, pada hak Allah salat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah dan amalan yang lainnya.
maka dia dimaafkan. Begitu pula orang yang lupa, begitu pula orang yang dipaksa. Tapi ini hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu tadi, huququllahi mabniyatun alal musamaha. Hak-hak Allah itu dibangun di atas musamaha. Ya, saling memaafkan. Iya. Allah kalau antum tinggalkan haknya, Allah itu sudah maafkan. Beda kalau hak-hak manusia. Ada orang ambil punyanya orang, bukan haknya. Diambil makanannya orang. Wih, afwan, saya tidak tahu ini punyamu. Oh, afwan, saya lupa tadi, ternyata ini punyamu. Oh, afwan, saya tadi dipaksa. Luar biasa juga orang memaksa ini. Kalau hak manusia, tidak ada. Walaupun antum minta ampun kepada Allah, Allah maafkan. Tapi kalau untuk manusia tidak. Harus sampai orang itu ridho. Kalau dia tidak ridho, wajib apa? Dhaman namanya. Mengganti. Kenapa? Karena hukukul makhlukin mabniyatun ala al-musyahah. Hak-hak makhluk itu dibangun di atas musyahah. Ketamakan. Ya, di atas musyahah itu. Harus meminta. Manusia itu kalau antum tidak punya haknya, dia minta. Dia tuntut itu. Paham ini? Baik. Kemudian masuk kemarin kita ke dalam al-am. Baik, pertanyaan terakhir di am ini. Apa yang diinginkan dengan al-am? Ya, secara bahasa dia apa itu syamil? Yang mencakup atau yang melingkup. Ya. Li jami'. Baik. Dia adalah lafaz yang mencakup, memasukkan segala bentuk satuan daripada lafaz yang diinginkan. Ya, bila hasr, tanpa ada batasan. Contohnya? Sembarang. Tayyib. Innal abrara lafi na'im. Salah satu bentuk lafaz umum itu kalau kemasukan alif lam. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara al-abrar lafi na'im. Sungguh orang-orang yang baik itu, yang berbuat kebaikan akan masuk ke dalam sorga atau akan berada di dalam nikmat-nikmat yang luar biasa. Sekarang al-abrar, orang-orang baik. Ini lafaz umum. Kita tatbik kaidahnya. Lafaz umum adalah lafaz yang mustaghriq, menenggelamkan, memasukkan li jami'il afrad, setiap mufrad atau satuan yang diinginkan. Berarti al-abrar, orang-orang yang baik, ini memasukkan setiap manusia yang berbuat baik tanpa terkecuali. Paham maksudnya am ini? Ini am. Bila hasr. Ya. Berbeda kalau kita hasr. Ya kan? Contoh dulu tanpa hasr itu seperti akrimit tullaba, seperti yang kita contohkan. Kita punya 100 talib, kemudian dikatakan kepada kita akrimit tullaba, muliakanlah setiap talib yang engkau punya. Berapa yang dimuliakan ini? 100 seluruhnya. Ini. Dia mustagrik, menenggelamkan semua ini yang diinginkan. Pokoknya siapa saja masuk ke dalam sifat at-tullab, masuk di dalam al-ikram, pemuliaan. Ya kan? Paham gini? Ini am. Tapi perlu diketahui ada perbedaan antara am dengan al-mutlaq. Mutlak juga dari satu sisi dia punya makna keumuman. Tapi dari sisi mana? Dari sisi mana? Dari sisi badali. Mutlak contohnya, kita punya 100 talib, kemudian saya bilang akrim taliban. Akrim taliban. Muliakanlah salah satu dari tulabmu. Kalau kita punya 100, berapa yang mau dimuliakan? Cuma 1, Ji. Ya kan? Tapi dari sisi mana Pak yang umumnya? Dari sisi satu yang diinginkan ini, ghairu muayyan, tidak ditahu siapa. Muhammadkah, Zaid, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, kita tidak tahu. Dari sini umumnya. Tapi yang membedakan dengan apalagi namanya? Umum, am. Kalau umumnya am, dia syumuli, mencakup semuanya. Kalau umumnya mutlak apa? Badali. Maksudnya badali, satu sudah menggantikan kedudukan semuanya. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan siyaghul umum. Baik, manil qari? Iqra. Tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ghafarallahu lahu wa walidayhi wa lil muslimin ajma'in. Siyagul umum. Siyagul umumi sab'un. Al-awwal ma dalla 'ala al-umumi bimaddatihi mithlu kullun wa jami'un wa kafatan wa qatibatan wa 'ammatan kaqoulihi ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ats-tsani asma'us syarti kaqoulihi ta'ala man 'amila shalihan falinafsihi summa fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Ats-tsalits asma'ul istifham kaqoulihi ta'ala faman ya'tikum bima'in ma'in. Thumma qala Allah ta'ala madza ajabtumul mursalin thumma fa ayna tadhhabun. Ar-rabi' al-asma'ul mawsulah kaqoulihi ta'ala walladzina ja'u bis-sidqi wa saddaqu bihi ulaika humul muttaqun. Thumma walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Thumma inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Wa thumma walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-khamis an-nakiratu fi siyaqin nafyi aw an-nahyi aw asy-syarti aw al-istifhamil inkari. Kaqoulihi ta'ala wa ma min ilahin illallah. Thumma wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Thumma in tubudu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Thumma man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya. As-sadis al-mu'arrafu bil idafah mufradan kana am majmu'an kaqoulihi ta'ala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wadhkuru ala Allah. Summa al-mu'arrafu bi al-istighraqiyah mufradan kana am majmu'an kaqoulihi ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Thumma wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dana alladhina min qablikum. Baik, yakfi. Jazakumullah khair, Allah yabarik fikum. Baik, sekarang beliau masuk ke dalam siyagul umum, bentuk-bentuk lafaz yang umum. Bentuk lafaz yang umum. Baik. Di sini beliau akan menyebutkan lafaz-lafaz yang dengannya kita tahu bentuk-bentuk umum. Dan insya Allah kita hanya akan membaca semua ini tanpa menjelaskan panjang lebar. Karena ini cuma penyebutan tentang lafaz dan ini sudah jelas. Kata beliau siyagul umumi sab'. Bentuk-bentuk lafaz-lafaz umum itu ada 7. Yang pertama, madalla 'alal umumi bimaddatih. Ada lafaz yang menunjukkan atas makna umum bimaddatih. Bimaddati maksudnya apa? Ai bilafdhihi wa makna. Lafadznya itu sendiri dan maknanya itu telah menunjukkan apa? Umum. Jadi yang dimaksud dengan bimaddati ai bilafdhihi wa makna. Dengan lafadz dan makna itu sendiri itu sudah menunjukkan atas makna umum. Misal contoh kata kul, jami', kafah, qatibah, ammah. Ini semuanya menunjukkan atas makna umum. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh setiap sesuatu atau seluruhnya. Kulla, perhatikan, seluruh, setiap sesuatu atau segala sesuatu khalaqnahu biqadar. Telah kami ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Ini untuk kul. Adapun untuk jami', sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum, sungguh
aku adalah Rasulullah, utusan Allah ilaikum, untuk kalian jami'a, seluruhnya. Ini menunjukkan akan tanpa terkecuali. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah apa? Rahmatan lil alamin, untuk alam semesta. Nah, ini untuk jami'. Ya, kalau kafah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kafah, ya, untuk seluruh umat manusia. Paham gini? Tayyib. Kemudian misalnya qatibah, ya, tapi qatibah tidak ada ayat, ya. Ini hanya kalam biasa. Sama seperti misalnya kita katakan ja'al qaumu qatibatan. Ya, telah datang suatu kaum qatibah, berjamaah. Ya. Kemudian adapun kalau misalnya ammah, ya, sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ilan nasi ammah. Kata Nabi, bu'istu, sungguh aku diutus ilan nas, kepada manusia, kafah, secara menyeluruh, tanpa terkecuali. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan contoh-contoh ini. Ini yang pertama. Yang kedua, asma'us syart, isim syarat. Ya. Dan ya, sighah asy-syartiyah ini ada dua. Ada yang asma berupa isim, ada yang apa? Huruf. Dan yang berupa huruf itu hanya apa? Hanya in saja. In asy-syartiyah. Selainnya adalah apa? Asma. Iya. Contohnya apa? Kaqaulihi ta'ala, man amila salihan falinafsi. Barang siapa yang beramal dengan amalan saleh, maka untuk dirinya. Maksudnya dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan amalannya. Syahidnya man. Siapapun yang beramal amalan soleh, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi siapapun. Ini umum, tanpa terkecuali. Memasukkan setiap orang yang beramal soleh. Yang kedua, fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Maka dimanapun engkau menghadap, maka di sana adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kebesaran Allah. Bukan berarti Allah di mana-mana. Tapi karena Allah Al-Kabir, Al-Azim, Al-Mutakabbir, ya, Al-Ali. Dialah yang maha tinggi, yang maha besar, ya kan, yang maha agung. Maka karena kemahabesarannya, karena kemahatinggiannya, karena kemahaagungannya, maka seakan-akan Allah berada di mana-mana. Maksudnya apa? Karena Allah maha besar. Disebutkan dalam hadits bahwa dunia ini, bumi dan langit itu dibandingkan dengan arsy saja ini, dengan arsy. Seperti apa? Cincin yang dibuang di mana? Di padang pasir. Saking kecilnya bumi itu dibandingkan dengan arsy. Maka bagaimana lagi Allah yang beristiwa di atas arsy-Nya? Maha besar. Makanya masuk akal kalau dikatakan apa? Dimanapun engkau berhadap, maka disitulah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking besarnya. Ya. Sama dengan ma'iyah Allah. Allah bersama dengan makhluknya. Maksudnya apa? Pengetahuannya. Allah tahu, Allah melihat kita. Karena saking besarnya. Matahari saja ini, dimanapun antum berada, ada orang yang tidak lihat matahari dalam waktu siang. Tidak ada. Dimanapun waktu siang, pasti setiap orang. Di Eropa, di Asia, di Afrika, semua lihat matahari. Berarti maknanya apa? Matahari bersama dengan manusia. Tapi sekarang, apakah matahari itu betul-betul bersama kita, di samping kita? Tidak. Tapi karena saking besarnya. Paham gini? Jangan disalamaknakan ayat ini, ya. Tidak boleh disalamaknakan. Tapi ini kalau asma asyart. Kemudian asma al-istifham. Isim-isim istifham. Contohnya, kaqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman ya'tikum bima'in ma'in. Ya, siapakah yang akan mendatangkan untukmu ma'in ma'in, air yang begitu nikmat. Ya, siapa di sini mencakup seluruhnya. Ya. Kemudian madza ajabtumul mursalin,
Apa yang akan engkau jawabkan untuk para rasul? Ini untuk orang-orang yang membangkang kepada rasul. Apa jawabanmu? Nah, ini juga umum. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa aina tadhhabun?" Kemana? Ke tempat mana di bumi ini engkau akan berlari. Ini mencakup seluruhnya, umum. Kemudian ada asma al-mausulah, isim-isim mausul, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan siapa, barang siapa, ini mencakup seluruhnya, yang datang dengan kebenaran, wa saddaqa bihi, dan membenarkan kebenaran tersebut, ulaika, merekalah orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Alladzi mencakup setiap manusia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan barang siapa yang berjihad. Berjihad di sini kata sebagian ulama juga termasuk dalamnya mujahadah. Jadi bukan hanya jihad dengan pedang, tapi siapa saja yang bermujahadah, berusaha menyerahkan segala kemampuannya fina untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka betul-betul sungguh-sungguh benar-benar kami akan memberikan kepada mereka jalan-jalan menuju kami. Alladzina mencakup setiap orang, siapa saja yang berusaha mengerahkan segala kemampuannya untuk mendapat ridha Allah, maka Allah akan berikan hidayah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laibrah liman yakhsha." Sungguh pada ayat-ayat Allah tersebut terdapat ibrah, pelajaran. Tapi barang siapa yang apa? Yakhsha, takut kepada Allah. Mencakup apa? Setiap orang yang punya rasa takut kepada Allah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi ma." Perhatikan ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan hanya milik Allah ma, segala sesuatu. Fis samawat, yang ada di langit, wa ma, dan segala sesuatu tanpa terkecuali fil ard, yang ada di bumi. Baik. Ya, kemudian yang berikutnya ada an-nakirah, isim nakirah fi siyaqin nafi, dalam konteks an-nafi, penafian, atau dalam konteks apa? An-nahi, larangan, atau dalam konteks asy-syart, dalam konteks syarat, awil istifham al-inkari, atau dalam konteks pertanyaan tapi pertanyaan dalam maksud mengingkari. Taib. Contohnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min ilahin illallah." Perhatikan kata ilah ini apa? Nakirah atau ma'rifah? Nakirah, karena ma'rifahnya ilah apa? Allah. Ini nakirah. Sekarang siaknya apa? Konteks ayatnya apa? Penafian. Mana huruf nafinya? Ma. Wa ma min ilahin illallah. Maka tidak ada sama sekali ilah, sesembahan, kecuali Allah. Menafikan segala sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Sama. La ilaha. Tidak ada ilah. Ilah lafadznya nakirah. Dinafikan dengan la. La ilaha. Tidak ada sama sekali sesembahan yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Syai'a nakirah. Dalam konteks penafian. Mana penafiannya? La tusyriku. Maka janganlah kalian menyekutukan Allah dengan syai'a, sesuatu apapun itu, malaikat, nabi, rasul, apalagi hanya kuburan, orang mati. Tidak ada itu. Ya, paham? Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alim." Dan apabila engkau apapun yang engkau tampakkan, bada yabdu, menampakkan, dan apapun yang engkau tampakkan dari sesuatu, dan apapun yang engkau sembunyikan, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu alim, maha tahu. In tubdu syai'an. Syai'an ini apa? Nakirah. Dalam konteks apa? Syarat. Mana syaratnya? In. Mencakup segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang manusia baik dia tampakkan atau dia sembunyikan,
maka apa? Fa innallaha bikulli syai'in alim. Allah tahu semuanya. Ya kan? Karena Allah alimun khabir, yang maha tahu walaupun hal-hal terperinci. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya." Maka siapakah selain Allah dari ilah, sesembahan-sesembahan yang ada, yang akan mendatangkan untuk kalian dhiya, cahaya, petunjuk selain Allah. Man di sini apa? Syar atau istifham. Mana nakirahnya? Ilah. Tapi istifhamnya di sini apa? Ingkari. Perhatikan. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Asalnya apa? Laisa atau laisa hunaka ilah atau la ilaha ghairullah ya'tikum bidhiya. Dia istifham ini pertanyaan, tapi maknanya mengingkari. Maka siapakah yang akan atau tidak ada suatu ilah, sesembahan, siapapun mereka selain Allah yang akan mendatangkan untuk kalian apa? Dia, cahaya, petunjuk, hidayah untuk kalian. Ini yang kelima. Yang keenam, al-mu'arraf bil idhafah. Ada isim yang dimakrifahkan dengan apa? Disandarkan. Mufradan kana aw majmu'a. Baik isim yang disandarkan itu berupa isim mufrad menunjukkan atas satu atau jamak. Contohnya kaqaulihi ta'ala, wadhkuru ni'mata. Perhatikan, ni'matallahi alaikum. Maka ingatlah nikmat Allah untuk kalian. Nikmat di sini apa? Mufrad. Diidhafahkan atau tidak? Disandarkan. Baik. Berarti makna nikmat ini makna umum atau khusus? Umum, mencakup segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara contohnya, fadhkuru ala Allah. Maka ingatlah, ala ini apa? Maknanya nikmat, tapi dalam bentuk jamak. Dia diidhafahkan atau tidak? Diidhafahkan kepada lafzul jalalah Allah. Berarti mencakup segala nikmat. Ini ala sama seperti apa? Surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu yang mana lagi? Ala, itu nikmat ya. Ala. Baik. Kemudian ini yang keenam. Yang ketujuh, al-mu'arraf bi al-istighraqiyah mufradan kana am majmu'a. Di antara lafaz yang menunjukkan atas makna umum, ada isim yang dimakrifahkan dengan al. Dengan al. Tapi perlu diketahui, al di sini ada 3 bentuknya. Ada al-ahdiyah yang menunjukkan atas sesuatu yang telah dipahami. Al-ahdiyah namanya. Ya, dia menunjukkan atas sesuatu yang telah dipahami. Kemudian ada al yang menunjukkan atas jins atau al-jinsiyah. Seperti ar-rajul. Ini jenis apa? Jenis laki-laki. Al-untha, jenis perempuan. Ini jenisnya di apa? Dimaksudkan. Kemudian yang ketiga ada al-istighraq. Al yang menunjukkan atas makna umum. Nah, dan inilah yang dimaksudkan di sini. Jadi di antara bentuk lafaz umum ada isim yang dimakrifahkan dengan apa? Al. Tapi al yang mana? Al-istighraqiyah. Baik lafaz itu mufrad atau jamak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan sungguh manusia itu seluruhnya. Kenapa kita bilang seluruhnya di sini? Karena ada al-istighraqiyah. Maka sungguh manusia seluruhnya telah diciptakan dalam keadaan apa? Dha'ifa, lemah. Kemudian firman Allah yang lainnya, idza balagha al-atfalu minkum al-huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladzina min qablikum. Maka apabila kata Allah al-atfal, anak-anak kecil,
Seluruhnya. Dari mana kita ambil makna seluruhnya? Dari al. Paham ini? Taib. Iqra atau taib. Yang sisanya nih biar saya baca saja supaya cepat. Sekarang beliau mau sebutkan faedah yang sebenarnya kita sudah sebutkan sebelumnya, bahwa al di sini perlu kita perhatikan, yang menunjukkan makna umum adalah al-istighraqiyah. Keluar darinya apa? Al-ahdiyah dan al-jinsiyah. Maka kata beliau, wa ammal mu'arraf bi al-ahdiyah. Adapun kalau ada isim yang dimakrifahkan dengan al, tapi alnya apa? Ahdiyah. Fa innahu bihasabi al-ma'hud. Maka sungguh yang diinginkan dengannya sesuai dengan apa yang dipahami sebelumnya. Fa in kana aman fal mu'arraf am. Maka apabila al-ma'hudnya yang dipahami sebelumnya adalah hukum umum, maka yang datang setelahnya dengan al-ahdiyah menunjukkan atas umum. Tapi kalau yang datang sebelumnya wa in kana khassan, kalau bentuknya khusus, fal mu'arraf khas, maka yang dimakrifahkan juga khusus. Ya, bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh akan lebih jelas apa yang kita sebutkan. Misalul am. Contoh kalau misalnya ada isim nakirah yang dimakrifahkan dengan al-ahdiyah. Yang datang setelah apa? Jumlah yang umum. Contohnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala rabbuka lil malaikah inni khaliqum basharan min tin fa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in." Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikah." Tatkala Rabbmu berfirman kepada para malaikat. Malaikat yang diinginkan di sini apa? Umum. Al di sini pertama al-istighraqiyah. Kemudian di ayat setelahnya kata Allah, fasajadal malaikah. Al-malaikah di sini alnya apa? Al-ahdiyah. Malaikat yang kedua ini al-ahdiyah, menunjukkan atas sesuatu yang sudah dipahami sebelumnya. Berarti dia kembali kepada apa? Malaikat yang sebelumnya. Malaikat sebelumnya maknanya umum atau khusus? Umum. Berarti malaikat yang kedua ini yang diinginkan dengannya ahdiyah, dia bermakna umum atau khusus? Umum juga, karena dia ikut kepada sebelumnya. Karena sebelumnya dia umum, maka ini juga umum. Intinya al-ahdiyah itu dia menunjukkan atas lafaz yang sudah disebutkan sebelumnya, sudah dipahami. Maka hukumnya apa? Ikut kepada hukum sebelumnya. Kalau sebelumnya umum. Kalau sebelumnya khusus, khusus. Taib. Itu kalau misalnya umum. Kalau contoh yang khusus, firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdan wabila." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Seorang rasul. Siapa yang diinginkan rasul sini? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah, fa'asa Fir'aunu ar-rasula. Namun setelah itu Fir'aun bermaksiat kepada rasul. Siapa yang rasul diinginkan ini? Ya, Musa sebelumnya. Dari mana kita tahu? Al-nya apa di sini? Al-ahdiyah, menunjukkan atas sesuatu yang telah dipahami. Berarti hukumnya mengikuti sesuatu yang telah dipahami sebelumnya. Sebelumnya apa? Khusus atau umum? Khusus. Yang diinginkan dengannya cuma Nabi Musa. Berarti yang diinginkan dengan Rasul yang dimaksiati oleh Fir'aun di sini siapa? Nabi Musa. Paham gini? Ini kalau alnya ahdiyah. Bagaimana kalau alnya yang menjelaskan tentang jins? Kata beliau, wa ammal mu'arraf bi'al allati li bayanil jins. Adapun kalau isim datang yang dimakrifahkan dengan al, tapi alnya apa? Al-jinsiyah. Apa itu al-jinsiyah? Sebagaimana dikatakan oleh muallif, allati li bayanil jins, yang menjelaskan tentang jenis. Fala ya'ummul afrad, maka
isim atau lafadz di sini itu tidak bermakna umum, tidak mencakup setiap mufrad yang diinginkan. Fa idza qult, maka kalau engkau mengatakan ar-rajulu khairun minal mar'ah atau ar-rijalu khairun minan nisa, kalau engkau mengatakan laki-laki itu lebih baik daripada perempuan, maka falaisal murad, bukan yang diinginkan dari ucapan tersebut anna kulla fardin minar rijali khairun min kulli fardin minan nisa. Bukan maksudnya bahwa setiap laki-laki itu lebih bagus daripada setiap perempuan. Tidak seperti itu. Wa innamal murad, adapun yang diinginkan anna hadzal jins, bahwasanya jenis ini, jenis laki-laki itu apa? Khairun min hadzal jins, lebih bagus daripada jenis perempuan, jenisnya. Walaupun di sana apa? Ada perempuan yang lebih baik daripada laki-laki. Wa in kana qad yujad min afradin nisa man huwa khairun min ba'dir rijal. Kenapa? Karena kata beliau, karena terkadang didapatkan ada afrad, sebahagian, segelintir dari wanita itu, man huwa khair, dia lebih baik daripada ba'dir rijal, sebahagian dari laki-laki. Tayyib. Kita selesaikan. Bismillah. Al-amalu bil am. Sekarang kita tahu apa itu lafaz umum, apa bentuk-bentuknya, dan apa yang keluar darinya. Sekarang kita perlu tahu apa kewajiban bagi kita kalau kita dapat ada nas, dalil, Al-Quran atau hadis yang bentuknya umum. Apa yang wajib atas kita? Kata beliau, yajibul amalu bi umumil lafzil am hatta yathbuta takhsisuhu. Yang wajib atas kita, kata beliau, beramal di atas lafaz umum tersebut. Sampai apa? Sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Taksis itu apa? Pengkhususan. Kenapa, kata beliau? Kenapa wajib kita beramal dengan lafaz yang umum? Sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Lianna, kata beliau, karena al-amala binususil kitabi was sunnah wajibun ala ma taqtadihi dalalatuha hatta yaqumat dalilu ala khilafi dhalik. Karena namanya beramal di atas dalil itu, Al-Quran dan Sunnah, itu wajib sesuai dengan apa yang dia tunjukkan. Kalau yang ditunjukkan umum, maka wajib kita beramal di atas umum. Sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Baik. Kata beliau, wa idza waradal am ala sababin khas. Nah, sekarang masalah ini. Ini masalah ini. Bagaimana kalau ada ayat, dia lafadznya umum, tapi ternyata kalau diteliti, ini ayat, walaupun lafadznya umum, tapi dia turun dengan sebab yang khusus pada orang yang tertentu, Bagaimana hukumnya ini? Kata beliau, wa idza waradal amu ala sababin khas, kalau ada lafadz yang umum tapi turunnya lafadz ini karena sebab yang khusus, wajibal amalu bi umumi. Tetap wajib untuk beramal di atas keumumannya. Karena ada kaidah yang beliau sebutkan, kalau bisa antum dalam kurung ini kasih tanda, li'annal ibrata bi umumil lafadz la bi khusus as-sabab. Karena yang menjadi ibrah, inti dari pembelajaran itu adalah apa? Keumuman lafadz, bukan khususnya sebab. Kecuali, kata beliau, illa ayadulla dalilun ala takhsisil am. Kecuali kalau ada memang dalil yang menunjukkan atas khususnya lafadz yang umum itu, bima yushbihuhu atau bima yushbihu halas sabab alladhi warada min ajlih. Ya, dalil yang menunjukkan bahwa keumuman di situ diinginkan dengannya sebab yang khusus, ya, yang telah warid karenanya, telah datang karenanya. Fayahtassu bima yushbihuha, maka ini khusus untuk hal yang menyerupai itu. Ini lebih jelas kalau ada contohnya. Kita contohkan dulu dengan bentuk yang pertama. Umum lafadznya, tapi sebabnya khusus untuk orang tertentu. Tayyib.
Taib. Kata beliau, misalu ma la dalila ala takhsisihi. Contoh lafaz umum yang tidak ada dalil yang mengkhususkannya adalah ayat az-zihar. Ayat tentang zihar. Apa nih zihar? Zihar ini adalah ucapan seorang suami kepada istrinya bahwa engkau ini, bagiku ini seperti ibuku. Maksudnya apa? Dia sudah tidak menganggap istrinya lagi. Dia sudah menganggap istrinya sebagai ibunya. Dan ini dilarang dalam syariat. Ada ayat yang turun untuk menjelaskan keharumannya. Apa ini? Surah Al-Mujadalah, ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim." Dan orang-orang yang mendihar istri-istri mereka menyebutkan bahwa mereka adalah seperti ibu-ibu mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In ummahatuhum illa allai waladnahum." Sungguh istri-istri kalian itu bukan ibu kalian, karena ibu kalian itu orang yang melahirkan kalian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahum layaquluna munkaran minal qauli wazura." Dan sungguh orang-orang yang seperti ini, kata Allah, dia telah mengucapkan ucapan yang mungkar. Telah lewat sebelumnya. Kalau ada sesuatu yang disifati dengan keharuman, kemungkaran, tercela, atau orangnya yang tercela, maka ini menunjukkan atas sesuatu itu bahwa dia haram. Ini intinya kita belajar usul fikih. Berarti dari ayat ini menunjukkan bahwa zihar, perbuatan suami yang mengatakan kepada istrinya, kau ini sudah mirip ibuku. Maksudnya saya sudah tidak anggap kau lagi. Ini haram atau boleh? Haram atas ayat ini. Sekarang dibahas. Ayat ini ternyata, kata beliau, fa inna sababa nuzuliha ziharu Aus ibni Samit. Kalau kita lihat sebabnya, ternyata ayat ini turun khusus untuk sahabat apa? Aus ibni Samit. Ya, Aus ibni Samit dulu pernah mendihar istrinya. Turunlah ayat ini karena dia. Tapi sekarang, apakah pengharaman dihar ini hanya untuk Aus bin Samit? Tidak. Kenapa? Karena lafaz di sini umum. Ya kan? Apa kata Allah? Alladzina. Perhatikan, alladzina yudhahiruna min nisaihim atau min nisaikum atau minkum min nisaihim. Alladzina ini apa tadi? Isim mausul. Maknanya apa? Umum, mencakup semua orang yang mendihar istri. Paham gini? Jadi bukan hanya karena sebab yang khusus turun karena seseorang, hukum itu hanya untuk orang itu. Tidak. Tapi selama lafadznya umum, berarti dia umum. Maka kata beliau, wal hukmu amun fihi wa fi ghairi. Walaupun sebabnya khusus, tapi hukumnya umum. Fihi, pada orang yang karenanya ayat itu turun, wa fi ghairi. Dan pada selainnya. Kemudian yang kedua, contoh kalau ada umum, dalil, lafadznya umum. Ya kan? Tapi ternyata ada dalil yang menunjukkan bahwa dalil ini apa? Khusus untuk keadaan tertentu. Wa mithalu ma dalla dalil ala takhsisi. Contoh, ma itu apa? Lafadz umum. Dalil umum. Dalla dalil ala takhsisi. Yang dalil telah menunjukkan atas apa? Pengkhususannya. Adalah firman Allah atau sabda Nabi SAW, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk dari kebaikan seseorang itu berpuasa pada saat dia bersafar. Ya kan? Ada peringatan dari Nabi SAW tentang orang yang berpuasa pada saat dia safar. Kata beliau, fa inna sababahu. Kalau kita lihat sababul wurudnya, ingat, kalau ayat apa namanya? Sababun nuzul. Kalau hadits sababul wurud, bukan sababun nuzul ya. Ya. Fa inna sababahu, karena sungguh sebab dari hadits ini ya diucapkan oleh Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersafar, fara'a zihaman. Kemudian Nabi melihat sekumpulan manusia. Wa rajulan qad dhullila alaih. Dan di tengah-tengah perkumpulan itu ada seorang lelaki yang telah ditutupi. Dhullila, telah ditutupi oleh bayangan. Maksudnya telah dikerumuni nih. Ya kan? Faqala ma hadha?
Akhirnya Nabi datang ke gerombolan orang itu dan bertanya, apa ini? Siapa orang ini dan apa yang terjadi padanya? Qalu, para sahabat yang mengelilingi sahabat yang ini, yang satu ini, berkata, Shaim, orang ini berpuasa wahai Nabi. Bersamaan dia bersafar. Faqala, maka Nabi pun bersabda, laisa minal birri as-siyam fi safar. Sungguh bukan termasuk dari kebaikan orang berpuasa pada saat safar. Kalau kita lihat dohirnya, hadits ini turun dengan sebab apa? Sebab yang khusus. Tapi lafadznya apa? Umum ini. As-siyam di sini apa ini? Al-istighraqiyah. Setiap orang yang berpuasa pada saat dia safar, maka bukan termasuk dari kebaikan. Kalau kita lihat asalnya ini, hadits umum. Lafadz umum, tapi sebab khusus. Apa tadi kaidahnya? Kita beramal dengan sebabnya atau kita beramal dengan lafadznya? Berarti dia umum. Tapi ternyata di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa puasa yang diinginkan pada saat safar di sini yang tercela itu ternyata khusus pada keadaan tertentu, bukan pada orang tertentu ya. Kalau orang tertentu tadi sudah lewat bahwa kita tidak beramal ya dengan kekhususan orangnya, tapi beramal dengan keumuman lafadznya. Tapi ternyata keumuman lafadz ini ternyata dikhususkan lagi dengan apa? Keadaan tertentu. Kata beliau, fahadal umum khasun biman yushbihu hala hadar rajul. Maka keumuman di sini itu khusus untuk orang yang memiliki keadaan yushbihu hala hadar rajul. Serupa dengan keadaan laki-laki itu tadi yang dalam hadis. Bagaimana keadaannya? Dia bersafar, tapi dia kehausan, kelaparan, tidak mampu untuk berpuasa, tapi dia puasa. Berarti yang diinginkan puasa di sini, puasa orang yang tidak mampu untuk berpuasa pada saat safar. Adapun kalau dia mampu, walaupun dia safar, dia boleh untuk berpuasa. Wa huwa man yashukku alaihi siyam fi safar. Ini. Bagaimana keadaan orang itu? Dia yashukku alaihi, berat untuknya as-siyam, berpuasa pada saat safar. Wad dalilu ala taksisihi bidzalik. Adapun dalil bahwa khususnya perkara ini pada orang yang tidak mampu untuk berpuasa pada saat safar adalah perbuatan Nabi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasum, dahulu pernah berpuasa fi safar, pada saat beliau bersafar, haitsu kana la yashukku alaihi, namun pada saat itu Nabi tidak berat sama sekali untuk berpuasa. Wala yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laysa bibir. Dan apa yang Nabi buat, apa yang Nabi lakukan itu pasti kebaikan. Maksudnya apa? Kalau Nabi berpuasa itu kan kebaikan. Berarti tidak masuk ke dalam apa? Sabda Nabi. Laisa minal bir asyam fi safar. Nabi bilang apa? Puasa pada saat safar itu bukan kebaikan. Tapi Nabi pernah berpuasa pada saat safar. Bersamaan dengan perbuatan Nabi pasti kebaikan. Ini yang mengkhususkan dalil itu. Berarti yang diinginkan dengan puasa pada saat safar yang kata Nabi bukan termasuk kebaikan, ini puasa orang-orang yang apa? Yang tidak mampu untuk berpuasa. Paham gini? Jelas? Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tayyib. Ada yang bertanyakan